Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana miftahan litajdidil qulub wa fursatan lighuslin nufus min adranid dzunub wa mir'atan narufiha haqiqata anfusina bila aqni'atin wala agdarin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang amat mulia. Bulan yang bukan hanya mengubah jadwal makan kita, namun semestinya mengubah dan memperbaiki arah hidup kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik untuk kita menjalani bulan Ramadan dengan penuh makna. Hadirin rahimakumullah, Ramadan senantiasa datang setiap tahunnya. Kita berpuasa, melaksanakan sholat tarawih, bahkan memperbanyak tadarus Al-Quran. Namun coba kita tanyakan dan jawab sejujur-jujurnya dalam diri masing-masing. Apakah kita yang benar-benar menemui bulan Ramadan atau kita yang dilewati oleh Ramadan? Apakah Ramadan benar-benar mengubah diri kita atau hanya lewat seperti bulan-bulan biasanya? Kita sering memandang bahwa bulan Ramadan hanyalah sebuah rutinitas, tidak memandang sebagai momen untuk kita berubah. Adapun ketika kita melakukan perubahan dalam bulan Ramadan, perubahan itu hanya berlaku sementara. Setelah bulan Ramadan selesai pula amalannya, kembali lagi ke settingan awal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berpuasa dalam bulan Ramadan bukan hanya untuk sekedar menahan lapar dan dahaga. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Ayat ini menjelaskan bahwasanya tujuan dari kita berpuasa di bulan Ramadan ialah untuk menggapai ketakwaan. Dan proses ini Allah susun sedemikian rupa menjadi tahapan-tahapan yang penuh hikmah. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan bisa kita bagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama disebut dengan fase rahmat. Di fase ini lapar terasa lebih berat karena tubuh kita sedang beradaptasi. Ibadah belum stabil dan emosi seringkali mudah naik. Fase ini bagi sebagian orang disebut dengan fase yang paling melelahkan. Namun justru saat inilah rahmat Allah turun. Allah tidak menunggu kita untuk kuat dalam menurunkan rahmatnya, tapi Allah menurunkannya ketika kita sedang berjuang. Fase ini merupakan fase yang cocok bagi kita untuk mereset hati dan mengatur ulang prioritas hidup kita. Layaknya handphone, hati kita pun perlu untuk diatur ulang ke settingan awal, karena dasarnya fitrah kita adalah baik. Fase yang kedua merupakan fase maghfirah, fase ampunan 10 hari yang kedua. Disinilah ampunan Allah diberikan. Ibadah mulai stabil, hati terasa lebih tenang menjalani puasa. Disinilah waktu untuk kita berhenti sejenak dan bercermin atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, bercermin jujur atas amalan-amalan yang kita lakukan yang didasari formalitas untuk menggugurkan tugas. Karena sejatinya ampunan Allah tidak turun bagi mereka yang pura-pura bersuci, tapi turun bagi mereka yang berkata, "Aku mengaku salah dan aku ingin berubah." Fase yang ketiga merupakan itqum minan nar, fase dijauhkannya dari api neraka. Fase ini merupakan fase yang amat berharga, banyak keutamaan di dalamnya. Namun seringkali sebagian dari kita merasa lelah dalam fase ini. Ibadahnya mulai menurun. Masjid yang awalnya ramai perlahan sepi. Badan mulai lelah melaksanakan sholat tarawih. Mulut mulai letih mendawamkan tadarus Al-Quran. Padahal di fase ini terjadi hal yang berharga, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ramadan seolah berbisik, "Jangan berhenti sekarang, sedikit lagi, bertahanlah." Hadirin yang dimuliakan Allah, disinilah keistiqomahan kita diuji. Namun hadirin, ujian terberatnya justru datang setelah bulan ini pergi. Masjid yang ramai ketika Ramadan mendadak sepi. Al-Quran yang dulunya sering dibuka lantas berdebu karena terlalu lama disimpan. Rutinitas sedekah pun kelamaan menghilang. Lantas apa yang benar-benar berubah dalam diri kita?
Apakah kita bisa disebut sukses menjalani bulan Ramadan? Jawab saja sendiri. Jika setelah Ramadan kita masih sama, jangan-jangan Ramadan hanya lewat di perut kita, tidak membekas di hati kita. Hal ini terjadi bukan karena kurangnya ibadah, bukan karena kurangnya rutin aktivitas kita, tapi karena kurangnya keikhlasan. Karena sejatinya ibadah Ramadan, ibadah puasa merupakan pelatihan bagi kita untuk menanamkan keikhlasan dan menanamkan ketakwaan. Sebelum Ramadan ini pergi, mari kita renungkan satu pertanyaan sederhana. Apa satu hal dalam diri kita yang ingin kita rubah setelah Ramadan? Mari kita buat komitmen yang sederhana. Apa satu ibadah yang akan kita pertahankan setelah Ramadan? Apa dosa yang mesti kita tinggalkan setelah Ramadan? Apa niat yang perlu kita luruskan setelah Ramadan? Tak perlu banyak, cukup satu keburukan yang ditinggalkan, satu amalan yang dipertahankan, satu niat yang diluruskan. Semoga Ramadan ini tidak hanya singgah di perut kita, tapi membekas di hati kita. Tidak hanya mengubah jadwal makan kita dan jadwal hidup kita, namun memperbaiki arah hidup kita. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.